Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel, dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pesugihan Babi Ngepet yang akan membuat bulu kuduk kita merinding. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel ini, dari channel Sinyo Adi, yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Oke, ada sebuah keluarga, yaitu sebut saja namanya Maji. Keluarga Maji ini terdiri dari suami, istri, dan satu orang anak. Keluarga Maji ini bisa dibilang tergolong ekonomi rendah lah ya, ekonomi rendah. Si Maji ini seorang kepala rumah tangga yang pekerjaannya serabutan dalam istilah kata, dia tidak punya kerjaan tetap. Dia kalau disuruh kerja ini ya dia jalani, kalau nggak ada kerjaan ya dia nganggur di rumah. Dan istrinya ibu rumah tangga mengurus anaknya, dan anaknya masih sekolah, duduk di bangku SD kelas 6. Nah, si Maji ini dapat dapat panggilan dari sekolah anaknya. Nah, di sekolah ini si Maji datang dan kepala sekolahnya bilang ke Maji ini, "Mohon maaf Bapak, si Hilman ini sudah 2 bulan belum bayar SPP, dan ini mendekati ujian, dan ujian ini harus membayar 500.000, dan SPP-nya 2 bulan ini sebesar 300.000. Dan kalau emang anak Bapak belum bayar dua-duanya, anak Bapak tidak bisa mengikuti ujian sekolah untuk kelulusan SD ini. Gimana Bapak untuk kelanjutannya bisa dibayar paling lambat bulan depan. Kalau emang benar-benar tidak bisa bayar, mohon maaf, dari sekolah tidak bisa si Hilman ini untuk melanjutkan ujiannya." Dan si Maji ini tidak banyak panjang pikir, menyanggupi pembayaran dalam sekolah si Hilman ini. Apapun di pikirannya itu, yang penting anaknya bisa ikut ujian lah. Dan setelah itu si Maji ini pulang, dan di perjalanan pulang dia ketemu sahabat lamanya yang sebut saja Dani ya, Nah, si Dani ini menegurlah si Maji, "Hei, dari mana kamu? Kamu Dan? Ini Dan, aku dari sekolah anakku, dipanggil sama kepala sekolahnya." "Loh, ada masalah apa?" Ini Dan, masalah pembayaran SPP dan pembayaran ujian kelulusan SD. "Emang kenapa?" "Ini disuruh melunaskan semuanya, soalnya kan anakku itu 2 bulan belum bayar SPP, dan untuk ujian harus membayar 500.000, dan SPP-nya aja 2 bulan sebanyak 300.000. Saya jadi bingung nih Dan." "Loh, bingung apa? Emang nggak punya duit?" "Ya nggak punya lah Dan, saya aja kerja sekarang
serabutan, ada panggilan saya kerja, nggak ada panggilan saya nganggur. Jadi gimana ya Dan, saya bingung ini. Oh gitu Ci. Iya Dan, oke Ci. Gini aja Ci, kita ngobrol di warung kopi aja yuk. Wah, warung kopi yang bayar siapa Dan, aku nggak punya duit, kata si Maji gitu. Nah, nggak usah pikirin Dan, nggak usah dipikirin Ji, ini aku yang bayar lah. Oke. Akhirnya berjalanlah ke warung kopi si Dani dan si Maji. Dan di dalam warung kopi itu bincang-bincang lah Maji dan si Dani. Coba Ci ceritain lah tentang keluargamu. Kamu dulu lah Dan, aku malu menceritakan keluargaku karena nggak ada yang spesial lah. Oke kayak gitu, kalau gitu aku yang cerita duluan ya Ci. Iya Dan, ceritanya gini Ci, alhamdulillah kehidupanku dan keluargaku udah lumayan lah membaik, bahkan lebih jauh baik lah. Anakku yang dua-duanya semua udah lancar lah dalam urusan sekolah. Istriku udah enak lah untuk bisa dibutuhkan udah saya butuhkan kecukupan lah dalam urusan keluarga seorang ibu rumah tangga. Entah segala makanan, entah segala apalah, pokoknya sudah saya cukupkan. Nah, gimana bisa Dan? Dulu kan aku tahu kamu seperti apa. Kamu sama seperti saya. Kamu penganggur. Kamu ya samalah seperti saya. Kok bisa ya Dan? Tolong Dan, kasih solusinya Dan. Gini Ci, itu juga kalau kamu mau. Ini dulu emang aku persis sama diri kamu, dijatuhkan di posisi yang sama, benar-benar lagi kepepet, lagi membutuhkan. Dan ada seorang teman memberitahukan aku untuk solusi yang lebih cepat, dan semua itu aku jalani. Dan alhamdulillah aku bisa kecukupan sekarang ini. Dan sekarang aku ketemu kamu, dan kamu juga lagi membutuhkan segala sesuatunya tentang itu. Dan aku memberitakan kamu, dan semua itu terserah kamu mau menjalani apa enggak. Kalau emang kamu mau menjalani, ya nanti aku kasih unjuk cara-caranya. Kalau kamu nggak mau menjalani, ya itu hak kamu. Emang apa sih Dan petunjuknya itu, jalan keluarnya apa? Gini loh Ci, dulu aku diberitahukan sama temanku untuk mencari pesugihan tentang babi ngepet Ci. Aku disuruh ke suatu tempat itu, kalau nggak salah itu Gunung Kawi. Gunung Kawi itu kan terkenal untuk segala sesuatunya, untuk mencari pesugihan di suatu tempat lah. Dan setelah saya pikir, ya aku karena kepepet ya sih, aku menyanggupi lah. Soalnya nggak ada jalan keluar lah, karena kerjaanku ya sama lah seperti kamu, seperti itu. Aku jalani, dan ya seperti sekarang lah keadaannya. Aku bisa mencukupi segala sesuatunya buat keluarga aku, dan semua keinginan keluarga aku penuhi. Oh gitu ya Ci. Oh gitu ya Dan. Dari masalah ini si Dani itu nggak menceritakan syarat-syaratnya ke Maji. Jadi si Maji ini, wah yaudahlah, maulah aku bilang ini. Dan si Maji ini bilang sama si Dani, Dan, oke lah Dan, aku udah puyeng lah, aku udah pusing lah
segala sesuatunya aku udah nggak bisa berpikir lagi, soalnya aku ya kerjaan seperti ini dan anakku membutuhkan segala sesuatunya untuk secepat ini. Nah, yaudah kalau kamu emang kepingin, besok temui aku di sini di warung kopi ini, nanti kita jalan bareng. Tapi maaf Dan, aku nggak punya duit sama sekali untuk transportasi ke Gunung Kawi itu. Udah, kamu gak usah khawatir, kamu kan sahabat aku, segala sesuatunya aku yang nanggung. Oh gitu ya Dan, terima kasih ya Dan, semua ini kamu tanggung semua. Ya tenang aja lah Ci, kamu gak usah pikir yang itu, aku ngerti kok, aku pernah di posisi kamu. Oke Dan, sekarang aku mau pulang dulu, aku mau menemui anakku dan aku memberikan spirit lah kan aku, supaya jangan khawatir untuk masalah ujiannya. Ya udah Ci, gitu aja, besok kita ketemu di sini ya, kira-kira ya jam 4 sore lah kita ketemu di sini, langsung kita jalan. Oke Dan, makasih Dan, sebelumnya aku terima kasih banyak Dan sama kamu Dan. Yo sama-sama Ci. Akhirnya Dani dan si Maji itu pulang lah. Si Dani pulang ke rumahnya, si Maji pulang ke rumahnya. Dan sampai di rumah, si Maji bilang ke istri dan anaknya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai rumah itu ya, oh Mas sudah pulang Mas? Ya udah Dek, manggil ke istrinya Dek. Ya udah Dek, udah pulang. Gimana kabar dari sekolahan si Ilman? Ya seperti itu Dek, minta dilunasi SPP-nya dan harus dilunasi uang buat ujian nanti. Oh terus gimana Mas solusinya Mas? Udah kamu gak usah mikirkan Dek, biar Mas yang mikirin semua itu. Dan bilang ke si anaknya, nah kamu gak usah pikirkan untuk masalah biaya, biar bapak yang memikirkannya itu dan bapak yang akan mencari solusinya. Iya Pak, yang penting kamu belajar yang giat. Iya Pak, siapa? Nah di situ si Hilma itu senang sekali, berarti bapaknya menyanggupi untuk membayar segala sesuatunya dalam sekolahnya si Hilman ini. Nah akhirnya besokannya kira-kira jam 3 sore ya, si Maji keluar dari rumah, bilang sama istrinya, Dek, aku keluar dulu ya, aku mau mencari rezeki. Oh ya Mas, hati-hati ya Mas. Iya Dek, doain aja ya, semoga Mas bisa berhasil mencari rezeki itu untuk kebutuhan kita, terutama anak kita. Si Hilman, iya Mas, doaku bersama kamu Mas. Oke deh, assalamualaikum. Nah sebelum keluar rumah, si Hilman menghampiri bapaknya lah, Pak, sekolah yang rajin ya Nak, doakan bapak mendapatkan rezeki yang lebih buat bayar SPP sama ujian kamu. Yang penting kamu terus belajar yang pintar supaya bisa lulus. Iya bapak, siap Pak. Hilman akan belajar yang sungguh demi keluarga, demi bapak, demi ibu. Ya, akhirnya bapak pergi dulu ya Nak, Bu. Iya Pak, Bu. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Akhirnya si bapaknya pergi menemui si Dani. Ketemulah di warung kopi itu. Si Maji udah pesan kopi lah, pesan kopi 2 buat si Dani sama dirinya sendiri si Maji. Nah datang si Dani, wah sorry Ji, aku telat. Nggak apa-apa Dan, ini kopinya.
aku udah pesen tadi. Oh ya, terima kasih Ji. Akhirnya ngopi ngobrol. Jam berapa kita udah berangkat ini? Lebih cepat lebih baik, kata si Maji gitu. Ya, oke, kita berangkat sekarang. Akhirnya dibayarlah kopinya itu sama si Maji. Akhirnya, jangan Ji, biar aku yang bayar, nggak apa-apa, dan aku ada duit kok segini buat bayar kopi. Akhirnya dibayar masih si Maji. Nah, dan berangkatlah itu dengan sepeda motornya si Dani. Pakai sepeda motor lo berangkat, kira-kira 1,5 jam lah. 1,5 jam berangkat perjalanan, sampailah itu ke Gunung Kawi dan di rumahnya dukunnya itu. Di rumah dukunnya itu si Dani ini masuk duluan lah. Kulonun Mbah, kulonun. Akhirnya dibuka juga. Oh iya, oh Mas Dani, monggo masuk Mas Dani. Loh, bawa teman toh Mas Dani? Iya Pak, iya Mbah, ini teman saya emang lagi membutuhkan dana Mbah. Oh iya ya, masuk, Mbah udah tahu kok. Akhirnya masuk tuh. Setelah masuk ke rumah mbahnya, ngobrol-ngobrol, dan mbahnya bilang ke Maji, Mas Maji bisa mencari harta di sini, tapi ada syarat Mas Maji. Syaratnya apa? Pasti dalam setahun dia minta tumbal Mas Maji, tumbal 1 nyawa. Terserah mau nyawa apa, pasti dapat nyawa. Kalau memang Mas Maji sanggup, kita jalani. Kalau enggak, ya udah, Mas Maji pulang lagi, nggak apa-apa. Terus Maji bilang, Bah, mohon maaf Bah, kok tadi teman saya bilang teman saya si Dani bilang nggak ada syarat-syarat itu. Mungkin lupa kali si Dani ngomong seperti itu. Akhirnya Mbah minta waktu sebentar ya Mbah, saya mau ngomong sama Dani sahabat saya. Oh ya silakan. Akhirnya ngobrol, keluar si Maji ini. Dan kamu gimana Dan? Tadi bilang nggak ada syarat, lagi itu bilang nggak ada syaratnya kok. Sekarang Mbahnya bilang ada syaratnya. Oh iya Ji, sorry Ji, aku lupa bilang sama kamu itu ada syarat-syaratnya Ji. Jadi ada tumbalnya nyawa setiap 1 tahun. Entah itu nyawa siapa, pokoknya terserah kamu nyawanya siapa. Tapi kalau selama setahun kamu nggak bisa memberikan tumbal itu, ya otomatis keluarga kamu yang dimakan dalam untuk tumbalnya itu. Wah, gimana kamu dan kalau tahu gini aku ya berpikir 2 kali dan sebenarnya ya maaf Ji, tapi itu terserah kamu. Ini kan belum dijalani untuk masalah ritualnya ini. Kamu bisa mundur. Nah si Maji bingung, mundur maju kan gitu. Ya udahlah, udah tuh kepalang tanggung, akhirnya Maji maju. Ya udah, aku maju lah ke palang tanggung tekan sampai sini, dan aku udah janji sama keluargaku, istriku dan anakku. Akhirnya masuk lagi si Maji, Mbah, saya sanggupi Mbah syarat-syarat seperti itu. Oke, kalau kamu sanggupi, malam ini kamu nginap di sini untuk menjalani segala sesuatunya, ritualnya ya Mbah. Akhirnya malam itu kira-kira jam 1 malam si Maji disuruh mbahnya semedi di suatu ruangan kosong. Terus sejam, 2 jam, 3 jam
Dan pas 2 jam itu si Maji itu dapat bisikan, dan dapat bisikan dari makhluk gaib dengan nada tertawa lah, hahaha, hei manusia, berapapun yang kamu inginkan saya akan kabulkan. Mau rumah mewah, harta berlimpah, jabatan tinggi, segala sesuatu apapun akan saya berikan. Tapi kamu harus ingat satu hal, ada persyaratannya. Kamu harus memberikan saya tumbal untuk saya nikmati. Apakah kamu sanggup? Iya Mbah, saya sanggup Mbah. Saya sanggup dengan syarat semua itu Mbah. Baiklah, kalau kamu sanggup dengan semua itu syarat-syaratnya, kamu terus bertapa di sini dan saya akan memberikan sesuatunya. Akhirnya nggak butuh lama, datanglah seekor babi besar banget. Itu dari perwujudan makhluk halus itu. Si Maji itu kaget, oh besar sekali ini makhluk babi ini. Dan setelah itu dapatlah sinar dari matanya si babi itu ke badannya si Maji itu, dan Maji itu berubah jadi babi. Nah, setelah udah berubah jadi babi, inilah wujud kamu untuk mencari duit. Dan jangan lupa kamu beri ruang kosong di rumah kamu untuk ritual ini, dan istri kamu harus siap menjaga lilin di rumah. Kenapa? Karena lilin itu hidup mati kamu. Kalau lilin itu bergerak dan mati, itulah nyawa kamu. Makanya kamu harus beritahu ke istri kamu, jika lilin itu bergoyang, tertetap angin, kamu harus bilang ke istri kamu, langsung matikan lilin itu dan kamu akan selamat. Jika istri kamu lalai, lilin itu terus bergoyang dan mati sendiri, itulah nyawa kamu akan melayang, karena kamu ketahuan oleh warga atau oleh yang punya rumah yang kamu ambil duitnya. Oh gitu ya Mbah. Siap Mbah.